Bisa atau enggak nih Gen Z dengan people pleaser jadi metal business? Kalau bagi saya bisa, tapi dengan syarat. Selamat datang di podcast Jiwa Berbicara. Mari jelajahi pikiran dan pahami kehidupan. Aku Nata. Dan aku Nisa. Nah, di podcast perdana ini spesial nih, kita kedatangan seorang founder dari perusahaan investasi di Bandung. Kita ulik yuk langsung aja, seperti apa sih sudut pandang seorang founder? Siapakah dia? Ya, kita sambut aja langsung, ada Kang Norman Ibrahim Sultan. Oke. Hai Kang Norman. Terima kasih ya Halo. Kang sebelumnya ya udah datang ke podcast kita. Oke. Tapi mungkin FYI dulu ya Kang ya, mungkin Siap, podcast siap. ini nggak akan bahas investasinya gitu ya, Oke, karena kita aman, nggak aman, nyambung gitu. Jadi lebih ke arah sudut pandang Akangnya aja seperti apa, terus Siap, juga siap. mungkin ada brief sedikit mungkin tentang perusahaan Akang tuh gimana sih gitu. Oke. Ya boleh Nata langsung aja ya kita mulai. Boleh dong, kita pengen tahu nih, perusahaan Akang tuh bisa dijelasin perusahaannya seperti apa sih? Oke, sebelumnya salam kenal dulu ya. Iya. Nama saya Norman. Jadi di podcast ini kita nyantai aja. Jadi nggak usah kayak bisa dibilang hormat-hormat banget, enggak lah. Yang penting kita humble-humble aja. Nah, jadi kalau misalkan tadi nggak mau ngomongin investasi karena nggak nyambung, terus terang sama juga ya. Saya juga latar belakang itu bukan orang keuangan, bukan orang investasi. Jadi bukan orang yang notabene mengulik-ngulik di bidang keuangan gitu. Saya latar belakangnya informatika. Dari latar belakang informatika tadi, kebetulan saya kerja tuh. Nah, dari saya kerja, ngumpulin uang bareng teman-teman. Ya waktu itu kalau nggak salah nominalnya sekitar 400 jutaan. Titipin uangnya ke teman kita yang jago main saham. Qadarullah hilang uangnya. Serius? Hilang? Sampai sekarang nggak balik dan kita nggak berani nuntut ke kemanapun. Karena teman kita sendiri. Teman yang sering kita temuin di tongkrongan, dia jago main saham. Pernah terbukti dia beli motor segala macam dari permainan sahamnya. Ternyata waktu kita berikan dana kita, bukan dana saya aja ya, barengan sama teman-teman tadi, ternyata dananya hilang gitu. Nah, latar belakang itu yang ngebuat saya sekarang ingin ngebangun perusahaan keuangan. Nah, apes dulu kan? Iya, gitu. apes langsung ya betul. dari awalnya ya. Jadi kalau disebut passionnya ngebisnis, passionnya ngebangun usaha sebenarnya enggak. Jadi latar belakang saya itu tadi, karena udah ketipu tuh, saya mikir, saya nggak mau ada orang ketipu lagi kayak saya. Soalnya henek itu teh benar-benar henek dan bisa dibilang kayaknya orang tuh buat ikhlas susah kan. Nah, daripada di situ saya banyak menyesal, saya belajar. Oh, ternyata gimana caranya keuangan itu tuh biar aman. Transaksinya bisa dibilang clear. Disitulah saya mulai mempelajari, ada nggak sih yang ngatur bagaimana cara keuangan yang baik dan benar. Nah, dari situ pilihannya ada dua ternyata. Saya memperdalam tujuan hidup saya. Karena ternyata kalau misalkan tujuan hidupnya nggak perlu keuangan, ya ngapain kita perdalam. Sama yang kedua ini, saya nanya ke orang tua. Sebenarnya pada saat saya nanti udah gede, perlu nggak sih ilmu keuangan gitu. Nah, di situ orang tua saya cuma bilang satu hal. Kamu bakal jadi kepala keluarga, minimalnya tahu pengelolaan keuangan. Dan udah diatur sama agama. Kebetulan saya agamanya Islam nih. Saya baru belajar tentang keuangan tuh, yaitu semenjak ketipu. Itu ya latar belakangnya kayak gitu. Berarti bukan alasan Akang sekarang menjadi pengusaha itu bukan dari cita-cita sebelumnya gitu? Enggak, saya cita-cita jadi pilot. Jauh ya. Sedikit cerita, saya dulu daftar kuliah itu 8 kali gagal. Daftar pertama, saya tuh daftarnya ke Angkatan Udara. Perwira Angkatan Udara. Gagal di tahapan akhir. Nah, gagal di tahapan akhir ini, teman-teman apa sih? SBMPTN atau apa? SMB. SNM, SBM, Mandiri Nah, kan? SBM. Saya SBM-nya kedokteran. Jauh banget kok. Nah, jadi dari gagal buat jadi pilot. Nah, Hamin 2-nya itu SBM. Saya gagal tuh Hamin 2 SBM. Nah, orang-orang pada belajar, saya bioskop. Karena nges jangar. Udah ngerasa, alah ini nggak mungkin bisa ini keterima di kedokteran. Saya nggak belajar. Saya 6 bulan fokus pendidikan olahraga, pendidikan mental ideologi segala macam. Tiba-tiba harus berhadapan sama, ya tadi ya, kedokteran. Tadi saya ngerasa, waduh ini kayaknya saya nggak bisa nih masuk PTN. Saya di situ hopeless tuh. 7 kali gagal, daftar ke jalur mandiri segala macam. Ternyata jalur mandiri di tahun saya menggunakan nilai SBM. SBM saya anjlok, orang saya tidur. Jadi nggak fokus kerjain lah gitu ya. Nah, akhirnya di situ saya kebetulan suka main game dulu. Saya mikir, main game terus, jadi pro player nggak bisa. Hobi ini ngasilin duit banyak juga enggak. Akhirnya saya bingung tuh. Oh,
saya daripada main game, kenapa saya nggak ngebuat game? Makanya saya masuk ke informatika. Tapi waktu saya udah di informatika, ngebosenin. Depan komputer terus dan segala macam. Nah, saya sukanya ngobrol dari dulu. Nah, waktu saya kuliah, saya magang kan. Waktu saya magang, saya tuh bukan ngerjain aplikasi gitu. Saya disuruh presentasi. Ngejelasin ide bisnisnya si ownernya. Nah, di situ tugas teman-teman saya adalah bekerja di belakang komputer. Tugas saya ngedampingin si ownernya. Nah, gara-gara ngedampingin, di situ saya bilang, asik juga ya jadi pengusaha. Keliling-keliling, ke presentasi ke orang-orang, terus nggak kerja, yang lain kerja kita main game gitu. Ya itulah, latar belakang dulu happy-happynya ngeliatnya kayak gitu. Ya, kayak gitu kurang lebihnya. Tapi kan Kang, untuk menjadi seorang pengusaha kan kita sendiri juga ketika udah dewasa kan menyadari ya kayaknya. Ya. Ini tuh kalau nekat tuh gambling gitu. Betul. Pasti kalau nekat banget juga gagalnya juga bisa banget gitu ya. Oke. Terus kadang butuh modalnya Kak. Terus apalagi Akang yang backgroundnya bukan dari keuangan gitu. Tiba-tiba ke keuangan kan Oke. kayak bertaruh nasib gitu ya. Betul. Nah terus awal tercetusnya banget kan dari kegagalan itu. Tapi langkah pertamanya tuh gimana sih Kang? Oke, Mendirikan ini kita usaha clearin gitu ya? dulu berarti nih. Mm-mm. Menurut kakak-kakak di sini nih, privilege itu apa sih? Keuntungan ya, suatu keuntungan yang dapat dimanfaatkan dari sesuatu yang kita punya mungkin ya. Oke, nah kebetulan privilege yang saya punya waktu itu, orang tua saya lebih support saya ngebisnis. Nah, kenapa lebih support saya ngebisnis? Karena terus terang ya, saya kerja di lingkungan IT dulu, bisa dapat 20 sebulan. Tapi saya 2 minggu udah keluar kerja. Karena nggak betah. Karena saya bisa dibilang jarang mau diatur orang. Serius. Jadi kesimpulannya uang itu tuh kayak ya nggak saya terima juga. Dan di situ ternyata tujuan hidup saya bukan nyari uang. Nah, privilege yang saya punya, kebetulan orang tua saya itu ngizinin saya buat ngebangun usaha. Nah, saya kaget dong, diizinin ngebangun usaha tapi nggak dimodalin. Nah, di sini sedikit cerita. Saya waktu di kampus sempat menjabat di suatu organisasi, di BEM lah. Nah, waktu saya ngejabat di organisasi ini, otomatis saya punya relasi. Nah, itu privilege bukan? Nah, Iya. itulah privilege yang saya punya. Jadi kalau disebut siapa yang modalin, saya terus terang ngebangun usaha tanpa modal. Tapi saya ngebangun dari relasi. Tim saya yang pertama itu adalah teman-teman organisasi saya. Ayo join jadi tim adminnya, ayo join jadi tim marketingnya. Saya ngebangun tim itu kurang lebih sampai sekarang, udah 6 kali saya gagal. Bubar timnya. Karena tadi modal nekat. Nah, di situ momentumnya kan ngebangun tim. Dari ngebangun tim, otomatis saya harus tahu ilmu bisnis dong. Yaitu, kegagalan saya karena saya nggak tahu ilmu bisnis. Jadi kalau disebut nekat, nggak punya modal, ujung-ujungnya apa? Mentalnya harus kuat. Iya. Saya gagal-gagal wae, mentalnya harus kuat. Nah, dulu saya kena mental terus. Cuman karena keras kepala dan privilege-nya masih ada, relasinya ada, orang tua masih ngedukung, akhirnya mentalnya masih aman nih gitu. Kalau misalkan privilege-nya udah nggak ada, mungkin saya kena mental juga. Gitu. Berarti dukungan orang tua penting banget ya Kang, dari awalnya banget nih. Akang gagal, tapi kan meskipun didukung orang tua nih Kang, menjalaninya kan berat ya. Betul. Menjalaninya kan mungkin sampai nangis dulu, pusing-pusing dulu gitu, butuh apa dulu gitu kan. Nah terus gimana nge-handle mental Akang saat itu gitu? Oke, ini nggak apa-apa ya cerita based on realisasi ya gitu. Jadi saya itu kuliah 2017, lulus 2020. Orang-orang waktu itu lagi kena COVID, susah kerja nggak? Susah gitu ya. Saya sidang itu kalau nggak salah bulan Oktober, hari Jumat sidangnya. Nah orang-orang itu langsung pada nyari pekerjaan. Saya di malam Jumatnya ditelepon sama alumni yang dari relasi saya tadi gitu ya. Man, udah kerja belum? Belum Kang. Ya udah ya, Senin kerja di perusahaan gua gitu. Hah, serius Kang? Iya besok interview gitu. Saya belajar interview, nanya-nanya segala macam kan. Waktu saya interview, yang ditanya apa? Gimana waktu dulu di kampus? Ngerjain apa aja? Ngerjain ini Kang, ABCD gitu. Oh ya udah, gaji segini mau nggak gitu? Mau Kang. Oke, besok kerja ya, 5 menit saya interview beres. Nah, hari Senin saya kerja, ternyata si alumni ini tuh nggak ngarahin saya buat ngerjain di bidang IT tadi. Ayo ikut gua keliling-keliling ke alumni gitu. Nah, di situ saya mulai mengenal banyak alumni. Alumni-alumni yang dikenalin, saya sendiri kaget. Karena saya dulu nggak tahu apa sih bedanya manajer, direktur, VP dan segala macamnya. Yang saya temui waktu itu direktur-direktur semua ternyata. Keliling-keliling, ternyata itu tuh direktur-direktur semua. Dari semua alumni ini tuh bilang, Man, kalau lu jadi pekerja doang kayaknya rugi deh.
udah lu ngebangun usaha aja gitu. Usahanya apa gitu. Ini gue butuh modal, tapi gue nggak punya relasi sebanyak lu gitu. Boleh dong lu bantuin tawarin bisnis yang gue punya gitu. Nah di situ saya mikirnya kan, oh nyalurin doang gampang deh gitu. Akhirnya di situ saya buat grup WhatsApp antara grup alumni yang sama bisnisnya. Saya umumin tuh, ada investasi 20 juta siapa yang mau? Nggak nyampe 5 menit ada yang japri. Man gue mau, ini gue transfer. Keren. Kira-kira kepikiran ngebisnis nggak dari situ? Iyalah. Nah tapi saya dulu nggak kepikiran ngebisnis. Saya mikirnya ya udah 20 juta ini saya salurin, keuntungannya saya salurin juga ke si investornya. Saya nggak mikirin yang namanya keuntungan, saya nggak mikirin yang namanya oh ini potensial nih gitu. Dari situ hal uniknya terjadi. Saya kirim 20 juta tadi ke pebisnis. 3 bulan beres, man ini keuntungannya lah 4 juta. Dia kasih ke saya, berarti kan ada 24 ya. Saya kasih full ke investornya 24. Terus si investornya bilang, man minta nomor rekening, ini 2 juta buat lu, udah ngebantuin gitu. Di situ saya mikir, enak juga. Ya alhamdulillah mulai banyak pebisnis yang minta bantuan ke saya buat nyalurin ke investor. Tapi disitulah ternyata saya mulai kaget. Pengajuannya bukan 20 juta, pindah jadi 120 juta. Naik banget ya. Dari 120 juta, saya nawarin dong ke investor, wih gede ya sekarang, presentasiin dong ke gua. Lah, apa yang harus saya presentasiin gitu. Nah itu modal nekatnya di situ. Nah privilege yang saya punya, saya itu ya tadi balik lagi, didukung orang tua segala macam, saya pulang dulu ke rumah. Nah saya ngobrol-ngobrol sama orang tua saya ternyata punya latar belakang sering ketipu investasi. Nah orang tua saya itu ternyata kayak saya, modal nekat, tapi nyalurin uang. Kalau saya modal nekat, nyalurin uang orang. Nah, gitu. Dari situ makanya orang tua saya bilang, kamu kalau misalkan mau ngebangun usaha nyalurin uang, nih diperhatiin nih poin-poinnya. Dikasih tahu nih apa aja yang harus dipresentasiin, apa aja yang harus dipelajari. Di situ, kebetulan saya dulu punya pacar ya, belum jadi istri. Jadi istri saya itu adalah orang yang lulusan administrasi bisnis. Saya ceritain lah, curhat ke dia. Dia ternyata lebih pintar di kehidupan dan teorinya gitu. Tapi dia nggak punya modal nekat. Nah bedanya di situ. Akhirnya tim pertama yang saya bangun itu barengan sama istri saya. Tapi orang pertama yang keluar istri saya. Karena istri saya bilang kalau aku sama kamu aku gelut terus. Aku pakai teori, kamu mah nekat. Jadi bahasanya gini, kok bisnis ngajuin 120 juta. Otomatis kan ada penilaian ya. Istri saya bilang enggak ini nggak masuk akal. Saya bilang masuk akal. Ayo cari investornya gitu. Nah dari situ mulailah saya berpikir, oh ternyata nyalurin uang dan yang lainnya nggak bisa cuma modal nekat, tapi harus belajar bisnis dan belajar dari privilege yang kita punya. Nah kebetulan lingkungan saya ngebantu saya, akhirnya saya nggak jadi pekerja di situ. Saya mulai all in untuk ngembangin usaha ini gitu. Dari yang tadi aku denger, ternyata relasi itu bener-bener ngaruh ya Kang? Ya. Asli privilege Akang juga besar di tiba-tiba ketemu direktur-direktur itu. Betul. Karena saya sendiri juga ngerasanya gimana ya, mau kan udah lulus nih, maksudnya tinggal wisuda gitu kan. Kerasa nih mau kedepannya tuh mau seperti apa gitu ya. Karena relasi juga nggak terlalu banyak banget gitu. Kebetulan jurusan sastra juga, jadinya relasi-relasinya juga agak jauh ya kalau ke pebisnis gitu ya. Agak susah gitu nyari-nyarinya. Nah pas lihat Akang gini, wih berkah banget, berarti Akang tuh sama Allah gitu ya, kan kita sama-sama Islam ya. Privilege banget loh diketemuin sama orang-orang yang penting, orang-orang yang ilmunya kayaknya udah menguasai lah, udah master lah di bidangnya masing-masing gitu. Jadi Akang bisa ngambil ilmu dari mereka tuh sebanyak-banyaknya gitu. Dan kebetulannya orang-orang yang Akang temui mungkin yang baik-baik juga kasih, yang nggak pelit ilmu. Nah ini mungkin perlu dinotis nih, definisi baik itu apa ya? Ya itu ini mungkin gimana nah jadi gini, klarifikasi. dulu saya menganggap semua orang baik. Iya. Terus terang, sampai dengan sekarang, sebelum saya investasi ke orang, saya itu sering minjemin duit. Nah, sering minjemin duit itu konteksnya bukan karena saya punya ya. Saya rela nih, teteh, kakaknya minjem uang. Saya minjem ke dia, buat nyalurin ke teteh. Saya tuh kayak gitu. Ya, mungkin bahasa kasarnya emang yang nggak pinter aja gitu. Aku nekat banget sih. Nah, kenapa saya kayak gitu? Karena saya dulu punya prinsip. Saya nggak pernah mau bermusuhan sama orang. Gara-gara saya pernah punya pengalaman, orang mau minjem ke saya nggak punya uang. Dia bilang, lu mah jahat ya. Di situ, saya ngerasa, wah, kok saya jahat ya? Nggak bisa minjemin uang, segala macam. Akhirnya saya punya pikiran,
saya tuh harus jadi orang baik, nggak punya musuh. Dengan cara apa? Orang minta apa aja ke saya jalanin. Dulu saya waktu kuliah, man temenin gua nongkrong dong jam 12, saya ladenin. 12 malam, saya ladenin. Dia curhat sampai jam 4 subuh, saya ladenin. Maka dari itu, kalau bisa dibilang istri saya nggak suka tuh. Waktu zaman pacaran tuh bilang ke saya, pokoknya kalau udah nikah kamu nggak boleh lagi nongkrong-nongkrong malam. Di situ debat dong. Ini kan karakter aku gitu. Ini kan kebiasaan aku gitu. Tapi istri saya bilang, emang di agama kayak gitu diajarin? Emang dulu Rasul jam 11 malam nongkrong buat dengerin cerita orang? Dikasih hadis. Di situ saya baru oh ternyata selama ini yang saya pahami, pemahaman saya doang. Apa ya bahasanya ya? Pembelaan aja lah gitu. Pembenaran diri pribadi, oh saya yang paling baik gitu. Barulah saya menyadari masuk ke dunia bisnis itu bahwa nggak semua orang itu baik. Baik itu bisa didefinisikan. Contoh nih, saya sekarang minjemin uang ke kamu 100.000. Apakah saya baik? Baik. Ternyata besoknya saya nagih ke kamu jadi 1 juta. Nah, Kebayang nggak sih? Nah, maka dari itu kalau saya bisa bilang semua orang itu benar baik. Tapi kita nggak bisa ngejudge gitu ya, nggak bisa ngejustifikasi itu pasti baik, nggak juga. Jadi kita bisa dibilang husnuzon aja, prasangka lah. Prasangkanya baik. Tapi bilang bahwa orang itu baik, mending kita ngomong kalau ada orang nanya nih. Tadi kakak-kakaknya kan namanya Nisa misalkan. Nisa orangnya baik nggak? Ya ini menurut pengalaman saya ya gitu. Saya pernah berbisnis bareng Nisa sih kayak gini. Jadi saya nggak pernah ngejudge orang itu baik atau enggak. Karena saya based on pengalaman aja dulu. Kalau nggak pernah ngobrol segala macem, saya nggak tahu. Nah, mending bilang kayak gitu aja. nah berarti kan kalau misalnya kita bisa sebut ke istilah-istilah Gen Z gitu ya sekarang. Berarti Akang tuh pernah menjadi seseorang yang people pleaser dulu ya Kang ya? Yang mementingkan kepentingan orang lain dulu dibandingin Akangnya sampai jam 12 malam Kang itu masa nongkrong buat orang lain gitu? Saya pernah nginep di warnet seminggu buat nemenin teman saya yang habis diputusin pacarnya. Tapi berarti memang baik banget, memang dari orangnya tuh tulus. Pasti banyak temannya dulu. Iya ya. Ya saya bisa bilang salah satu syarat saya menikah aja nge-unfollowin teman-teman cewek. Itu sih sebenarnya wajar ya cewek-cewek emang gitu. Tapi Kang kalau misalnya dihubungin gitu ya ke bisnis Akang sekarang, menurut Akang jadi seorang people pleaser itu bisa nggak sih buat ngebangun bisnis gitu? Cocok nggak gitu sifat itu? Jadi sebenarnya ini POV-nya harus difilter dulu kali ya. Jadi gini, kalau misalkan POV karakter nggak bakal bisa berubah. Kalau bagi saya sampai sekarang masih kayak gitu. Saya masih bahasanya mementingkan orang lain daripada diri saya sendiri, masih kayak gitu. Sama halnya saya ngebangun perusahaan. Saya pasti kalau misalkan ngegaji orang segala macam, ada gajian telat, saya lebih milih gajian saya terlambat. Yang penting tim saya enggak. Yang kayak gitu bakal jadi karakter. Tapi mental bisnis itu nggak boleh kayak gitu. Nah maka dari itu saya harus nyari partner hidup, partner bisnis yang ngingetin saya ada batasannya loh, people pleaser itu gitu. Sampai di kondisi contoh nih, uangnya beneran nggak ada, masa saya harus ngutang untuk ngebayar gajian segala macam gitu. Nah hal-hal ini kan perlu dikomunikasikan. Tapi orang kayak saya kan nggak enakan. Saya harus bisa mencatat itu gitu. Apa yang ngebuat saya nggak enakan dan saya harus membuat tim yang tahu bahwa kekurangan saya tuh nggak enakan. Tapi tim saya juga tahu nggak enakan ini tuh bisa jadi kelebihan. Nah people pleaser itu mungkin kalau orang-orang melihat bisa atau enggak nih Gen Z dengan people pleaser jadi mental bisnis. Kalau bagi saya bisa, tapi dengan syarat. Ya tadi punya partner. Menurut saya bisnis itu nggak ada yang besar kalau sendirian. Selalu ada partnernya. Dan mungkin definisi bisnis besar itu konteksnya beda ya. Ada yang bilang bisnis besar itu penghasilannya besar. Ada yang bilang karyawannya banyak. Ada yang bilang juga keuntungan si ownernya banyak. Nah, ini kan perlu di-clearkan nih. Kalau bisa dibilang, menurut kakak-kakak, bisnis besar tuh kayak gimana? Karena buat saya, bisnis yang besar itu adalah yang laba bersihnya besar. Jadi, karyawan juga harus diefektifkan kalau misalnya kebanyakan. Pendapatan harus diperbesar kalau ternyata nggak nutup. Terus, kebijakan perusahaan juga harus jelas. Bahasanya gini, karyawannya ada ratusan, tapi sistemnya nggak jalan. Karyawan bisa datang seenaknya. Jam kantor jam 7, ini datang jam 9 nggak ada sanksi. Yang kayak gitu kan bisnisnya besar nggak? Belum tentu. Nah kalau saya sih kayak gitu. Jadi nggak enakan itu akan berpengaruh ke yang tadi. Contoh nih, misalnya kakaknya karyawan, udah dekat sama saya. Kantor syaratnya jam 7 masuk kantor. Gara-gara saya nggak enak, kamu masuk jam 8, oh nggak apa-apa deh. Kan nggak bisa kayak gitu. Nah tergantung POV-nya ya. Kalau POV-nya
jadi karakter pribadi, ya tadi, balik lagi. Kayak tadi, lebih mentingin gajian tim daripada gajian kita, ada plus minusnya. Plusnya, tim kita pasti ngerasa, udah saya bakal loyal di sini. Soalnya nggak pernah gajiannya telat. Terus, oh ini mah ownernya mikirin saya banget nih gitu. Nah itu kan plus minus kan, kayak gitu. Nah, dari tadi kita udah ngobrol lama nih Kang, tapi kita belum tahu nama perusahaannya apa. Boleh dong kenalin dulu? Nama perusahaannya PT Koachi Sinergi Indonesia. Tapi saya perlu disclaimer dulu, bukan perusahaan makanan. Gitu ya. Karena Koachi ya. Iya, itu dia. Oke. Oh iya, sama kayak kita pengen tahu juga, tadi kan udah ada tantangannya, ada kegagalan yang mungkin paling gimana ya, paling akan inget-inget karena kayak ngerasa gagal banget gitu. Oke, jadi ini definisi gagal bagi saya adalah pada saat tadi people pleasure-nya saya kena. Nah, saya nggak berani ngekat orang. Pertama kalinya saya ngekat orang di 2022, saya nangis. Padahal orang ini yang saya cut, ya kalau bisa dibilang dikategorikan nggak bener, emang udah nggak bener. Saya suruh meeting, dia lagi ngerokok. Bentar ya man, ngerokok dulu gitu. Jadi benar-benar bukan menghargai pekerjaan, tapi dia lebih ke, nggak apal si Norman ini gitu. Karena udah tahu saya, terkesan kayak manfaatin kan. Sampai akhirnya saya ngekat tuh serius, saya nangis gitu. Dan orang kayak saya tuh, people pleaser tuh jarang marah kan. Situ saya sampai banting meja lah. Nah di situ, kenapa saya bilang kesedihan terbesar? Karena, oh ternyata gini ya, nggak enaknya marah tuh. Pas lagi marah, puas. Pas beres marah, sedih. Kenapa ya Kak? Tadi kayak gitu. Merasa bersalah ya. Kenapa saya nggak bisa lebih pelan ngomongnya? Kenapa saya nggak bisa ngefilter gitu? Tapi terus terang, saya tuh orang yang jarang marah, tapi sekalinya marah ngebeledak gitu. Atau bisa dibilang, wah banget. Nah di situ, teman-teman saya kan bisa dibilang satu kantor tuh teman-teman semua. Pada kaget, wah si Norman bisa marah ya. Tapi lucunya, orang yang nggak benar, akhirnya dia keluar dengan sendirinya karena di-kick. Orang yang benar, malah dia ngehargain, berarti Norman bisa berubah, berarti bisnisnya bisa berkembang, berarti Koachi bisa makin besar. Nah, jadi kalau misalkan quotes ya, diri kita bakal dianggap baik oleh orang yang menganggap kita baik. Orang yang menganggap kita, ya dalam tanda kutip, jelek atau bisa dibilang kurang baik, bakal nganggap kita kayak gitu terus, tidak akan pernah mengambil sisi positifnya. Saya pada saat marah-marah, orang yang baik bilang, Norman keren, bisa berubah. Orang yang nganggap saya jelek pasti bilang, ini mah temperamen nih, ini mah bisa dibilang gampang marah nih. Nah, POV-nya kan beda. Jadi dari hal ya tadi ya kesedihan itu, menurut saya itu hal yang keren buat hidup saya karena itu titik balik saya gitu. Saya memberanikan diri di situ. Kenapa marah? Tekanannya adalah saya mau nikah. Tadi ketipu 400, saya di situ nggak terlalu banyak lah, 10-20 jutaan. Di 2022 200 juta. Nah, 200 juta hilang, disuruh nikah. Perusahaannya lagi nutug. Dan di situ saya cuma mikir, kok Allah gini banget ya ke saya? Serius. Dan disitulah saya mulai paham, ternyata Allah tidak memberikan cobaan kepada suatu kaum, kalau kaumnya nggak sanggup. Nah, di situ yang motivasi saya istri saya gitu. Jadi kalau misalkan tadi ditanya seberapa penting partner ya, di situ saya bilang, aku nikah sama kamu bukan karena uangnya, tapi karena kamunya yang bisa ngarahin aku ke arah agama. Di situ saya langsung, oh, tekunin yang duit artinya. Yang nggak gitu juga ya, nanti stres ya istrinya ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Tapi memang bagi saya sendiri, supporting system tuh gunanya bukan membuat kita kaya, bukan membuat kita happy, tapi bagi saya, definisi yang paling mahal dalam hidup itu adalah tenang. Nah, supporting system itu ngebuat saya tenang, dan saya nggak overthinking jadinya. Saya lebih ke stay positif dan saya yakin hidup saya ke depan bisa lebih baik dari hari sekarang gitu. Masya Allah. Kalau yang tadi 200 juta itu termasuk kegagalan ketika udah di Koachinya atau akan Udah, sebelum? jadi latar belakangnya Koachi ini tuh nggak langsung ngebuat perusahaan. Tapi kita kayak teman kontrakan. Teman kontrakan, ayo bangun usaha. Namanya apa? Koachi gitu. Nah, udah kayak gitu. Akhirnya kita ngebangun perusahaan resmi namanya PT gitu ya di 2022. Nah, itulah 200 juta hilang setelah jadi PT. Bukan hilang kali ya, lebih tepatnya belum balik lah gitu. Nyangkut gitu ya? Iya, nyangkut gitu. Dan masalahnya itu bukan uang saya doang. Ada uang orang juga gitu. Makanya kan saya ngerasa bersalah banget. Ini udah mau uang orang, nyalurinnya lewat saya, nyangkut. Dan bisa dibilang, saya juga punya keperluan pribadi. Ya otomatis kan perusahaan
pendapatannya kan dari muterin uang orang kan. Kalau nyangkut kan uang juga jadi nggak dapat nih kita gitu. Berarti nih Kang, kayaknya kita udah lama juga ya ngobrolnya ya. Oke. Nah, kalau dari sekiannya jutaan pelajaran hidup gitu kan, dari Akang kegagalannya banyak kan, Akang bilang dari awal gagal. Nah, pelajaran paling penting yang atau prinsip deh yang jadinya sampai sekarang nih Akang pegang tuh apa sih sebagai pebisnis gitu, sebagai founder tuh apa yang harus Oke. Akang tekankan ke diri Akang sendiri? Ini sebenarnya saya mau langsung nge-state tapi takutnya miss. Nah, cuman di sini saya mau nanya dulu. Menurut teman-teman takut itu bagus nggak? Bagus sih. Kenapa bagus? Untuk reminder ya. Nah, bagi saya prinsip hidup saya adalah bertemu dengan siapapun kita harus tahu dia takutnya sama siapa. Maka dari itu, sampai dengan saat ini saya harus tahu agama orang yang saya ajak ngobrol. Saya paling nggak suka sama orang yang pelin-pelan. Jadi misalkan dia agamanya A gitu ya, tapi dia ternyata nggak nurutin bagaimana agama dia mengatur dia. Kenapa saya di situ paling nggak sereg? Itu teh agama yang dia pilih sendiri, yang dia pelajari sendiri, itu aja nggak bisa dia putusin. Apalagi masalah kerja sama usaha. Contoh nih, prinsip saya gini. Misalkan, ayo kita kerja sama beli HP. Taunya yang dibeli bukan HP, malah laptop. Nah, kenapa? Karena dia nggak takut saya. Jadinya dia bisa beli sesuai kemauan dia kan. Nah sekarang sama agama udah diatur nih. Resikonya kalau nggak nurut, takutnya apa? Masuk neraka kan. Itu teh hal yang jelas-jelas ada. Maka dari itu, sampai dengan saat ini, prinsip atau bisa dibilang ya tadi ya, saya kan bilang kalau langsung ngeset bisa miss nih. Nah, saya perlu ngejelasin kenapa kayak gitu. Karena bagi saya sendiri, agama atau bisa dibilang apa yang saya pilih, itu tuh bisa kita pilih. Contoh nih, kamu ingin beragama atau nggak beragama? Bisa dipilih nggak? Bisa. Tapi sekarang, kamu hidup di dunia bisa milih nggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi bagi saya sendiri, kerjasama itu bisa dipilih nggak? Bisa. Nah, hal sesimpel agama, dia aja nggak bisa milih. Kenapa harus bekerja sama? Padahal tujuan hidup dia sendiri, dia nggak bisa milih gitu. Karena kan bagi saya sendiri, tujuan hidup itu, contoh nih, saya ingin jadi kaya. Definisi kaya, diambil dari mana? Punya banyak uang. Kata siapa? Kan tadi ya, POV-nya banyak ya. Ada kaya, misalkan kaya ilmu. Contoh saya nih ngerasa kaya, bisa sharing sama banyak orang. Kaya akan relasi. Bagi saya itu kaya. Nah, kaya ini bisa didefinisikan kalau agamanya ada. Kalau agamanya nggak ada, misalkan saya baik, udah jadi ngasih sedekah ke banyak orang. Tapi ternyata dari sedekah ini tuh, dia buatin konten segala macam, malah jadi manfaatin dong. Bener nggak? Kan beda-beda ya POV-nya. Ya itulah. Statementnya makanya bisa miss, tapi bagi saya prinsip itu yang saya jalani sampai sekarang. Jadi apapun yang kita jalani, bagi saya kalau misalkan kita punya tujuan hidup, tolong jalanin tujuan hidup itu sebaik mungkin dan tentuin jalan hidup tadi dari sekarang. Karena kalau kamu nyari partner, harus tujuan hidupnya sama nih. Serius, teman saya ada kok yang gara-gara tujuan hidupnya berbeda sama partnernya, bisnisnya rusak. Di rumah tangga, tujuan hidupnya berbeda, rumah tangganya rusak. Maka dari itu, bagaimanapun kita bekerja sama, harus tahu tujuan hidup dari yang kita ajak kerjasamanya. Oh jadi penasaran kan tadi katakan tujuannya harus sama dulu. Tapi kan tujuan itu samar ya, maksudnya bahkan setiap orang aja tuh punya tujuan yang berbeda. Tapi arahnya dulu nih, Akang maksud konteks Akang tujuannya sama itu apa gitu? Oke, ini menarik ya. Yang tadinya diskusi bisnis jadi diskusi tujuan hidup, nggak apa-apa ya. Jadi sederhana nih, misalkan kakaknya mau beli HP, tujuannya beli HP, caranya gimana? Punya uangnya dulu. Kalau maling boleh nggak? Boleh, tapi dilarang agama. Gitu. Nah, itu dapat. Tujuan itu harus ditentuin. Karena dari cara-caranya bakal kita tahu kita kerjasama atau kita ngobrol sama orang yang kayak gimana. Contoh nih, tujuan hidup saya mau jadi kaya, tapi korupsi. Misalkan nyambung tujuannya, sama-sama mau jadi kaya, tapi caranya beda. Ngapain buang-buang waktu? Pada saat saya mau ngevaluasi, jangan korupsi ya. Kan yang penting kaya. Malah jadi tenaga dan waktunya habis. Tapi kalau kita udah dapet nih tujuannya, contoh tadi beli HP. Caranya gimana? Ya kita harus dapat dari sumber yang halal, karena agama kita sama, tujuannya jelas. Kamu juga udah mempelajari tujuan hidup yang baik gimana. Oh, cara dapat uang yang halal gimana? Saya pada saat jadi teman, ngasih masukannya jelas nggak? Nah, yang saya harapkan, relasi saya itu berkualitas.
Saya bukan lagi people pleasure yang ingin kuantitasnya banyak. Karena yang saya rasakan, pada saat saya temannya banyak, kewajiban saya banyak. Iya. Kan saya harus ngingetin teman-teman saya dong. Saya nggak mau teman saya terjerumus. Maka dari itu, saya ingin berteman dengan orang yang tujuan hidupnya sama. Kalau tujuan hidupnya beda, apa ya bahasanya ya? Saya nggak mau jadi teman yang manfaatin. Saya ingin jadi teman yang berkualitas gitu. Saya pun dianggap orang kan jadi teman. Jadi kalau misalkan tadi nih, tujuan beli HP, sesimpel beli HP, caranya pakai maling boleh, segala macam boleh. Ya kalau kayak gitu, saya harus nasihatin apa? Karena bagi saya, orang perlu untuk diapresiasi. Tapi kalau udah umur kayak saya, kayaknya apresiasi terus tuh nggak ada gunanya deh. Saya lebih memilih untuk orang yang bisa nasihatin saya biar tujuan hidup saya tercapai dengan cara yang udah saya sepakati gitu. Tujuan Akang apa? Tujuan saya surga. Itu intinya gitu. Iya. Jadi apapun yang Akang jalani sekarang itu pondasi utamanya karena tujuannya surga. Jadi apapun yang Akang jalani harus yang cara-caranya baik kayak Betul. gitu. Terus kalau misalnya berkaitan dengan partner tadi kan kalau agama Islam iya ya Kang ya, maksudnya ya Oke. pasti kita tujuannya surga gitu kan. Tapi kan menjalani itu teh untuk kayaknya gampang banget gitu kan kalau ngomong iya tujuan kita surga. Iya Betul. gitu loh. Kenapa saya bilang surga? Karena semua agama tujuannya surga. Ada nggak agama yang tujuannya bukan kebaikan? Iya sih. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak negara manapun yang kalau nggak beragama itu dibolehin? Ada kan? Ada. Tapi rata-rata disuruh beragama nggak? Biar tahu kan? Nih contoh nih, kita tinggal di negara Indonesia. Kita diatur sama Indonesia. Kalau misalkan kita mengakui diri kita Indonesia, kita jalanin aturannya nggak? Nah, tapi sekarang saya tinggal di Indonesia, saya nggak mau ngikutin peraturan Indonesia gitu. Kira-kira saya bakal ditendang nggak dari Indonesia? Iya, atau minimal di penjara ya. Nah, agama satu-satunya aturan yang dibuat, tapi kalau misalkan orang nggak milih, nggak di-kick dari bumi. Iya sih. Nah, dari situ saya belajar kenapa saya harus memilih untuk tidak beragama gitu. Jadi udah baik banget gitu, kita nggak memilih beragama aja nggak ditendang gitu. Kalau sama negara kan ditendang ya kalau nggak beragama gitu kan. Tapi kalau negara Indonesia ya, ada negara yang ngebolehin nggak beragama. Tapi kalau balik lagi, kenapa tujuan saya surga? Kan surga itu luas. Sesimpel kayak gini. Misalkan saya mau ngebantuin kakak-kakaknya di sini untuk ngebangun usaha. Menurut kakak-kakak sekalian, dengan agama saya nih, mungkin kan tadi udah dinotis ya, ngebangun perusahaan minuman alkohol. Saya bakal ngebantu nggak? Kenapa nggak bakal ngebantu? Karena di agama Islam kan nggak boleh. Nah, secara nggak langsung, tanpa saya ngejelasin, teman-teman tahu dong, pada saat mau ngajak saya berteman, oh jangan sama Akang ini, tujuan hidup itu minimalnya bisa ngasih tahu kamu itu orangnya kayak gimana, apa yang bisa diajak obrolan buat kamu, sampai dengan ke hal-hal yang kecil, kerjasama, ngebantu segala macam. Contoh nih, tadi minta bantuan untuk ngemodalin, karena teman-temannya tahu saya agamanya tadi ya Islam gitu ya, teman-teman bilang, oh ini mah kebutuhannya bukan buat perusahaan saya, tapi anak saya lagi sakit, kira-kira saya bakal jadi bantu nggak? Kebutuhannya bukan buat perusahaan, tapi karena anaknya sakit atau gimana. Bisa mungkin. Konteksnya kan jadi bedakan. Iya, beda. Nah gitu, itu yang saya perluin. Karena pada saat kita ngobrol, konteksnya tuh banyak. Bisa kerja sama bisnis, bisa bantu-membantu. Malahan bisa di tahapannya ikhlas. Oh anaknya sakit ya, yaudah deh saya sedekah. Misalkan 1 juta, 2 juta. Saya berharap uangnya balik nggak? Clear kan? Tapi kalau misalkan orang ngebohong, kamu bilang anaknya sakit, ternyata buat kebangun usaha, ngebangun tadi ya, minuman alkohol. Saya dosa nggak? Iya dosa. Kebawa. Ya enggak, kan kamu bilang ke nggak saya tahu kan, ya, nah nggak tahu ya, gitu. kan nggak tahu ya, ya. Gara-gara tujuan hidupnya jelas, kan saya kerja sama-sama kamu, gara-gara mau minjemin uang untuk anak sakit. Masalah kamu pakai uangnya buat kayak urusan kamu sama yang di Iya atas. sih, betul. Jadi dari tujuan hidup tadi, minimalnya saya jadi bisa tahu posisi saya, oh ini benar nggak sih? Kalau bisa dibilang mah, kita mau yang benar atau enggak, ya itu tergantung agamanya gitu. Buat saya ya. Berarti kalau dari agama intinya dari tujuan itu tuh kalau bisa pondasinya dilandasi agama dulu ya. Iya. Apalagi untuk milih partner juga ya. Ini mungkin perlu di-clarified. Saya baru kayak gini setelah nikah. Kan saya nggak terlalu saklek buat masalah agama. To the point ya, mungkin sholat karena takut orang tua. Mungkin sholat karena ngelihat teman-teman kita sholat, kita sholat juga bisa diomongin orang-orang. Nah,
Kenapa kayak gitu? Karena saya bukan memilih agama saya. Tapi karena orang tua saya Islam, ya udah. Saya ikut-ikutan aja. Orang tua saya sholat. Orang tua saya puasa. Nah, harusnya ini buat teman-teman yang nonton dan juga kakak-kakak ini, jangan kayak saya. Pas mau nikah baru belajar. Tapi pelajari dulu, baru bisa dibilang menikah, berbisnis segala macam. Karena yang rugi siapa? Teman-teman sendiri. Untung saya dikasih umur. Kalau nggak dikasih umur, saya nggak tahu ya posisi saya di jalur yang benar atau enggak. Karena yang saya lihat, contoh nih, kan yang ditanya di dalam kubur, ini kalau saya kan Islam ya, Iya, percayanya ada kuburan ya, percaya ada yang nanya gitu ya. Ada yang tanya. Kalau misalkan beneran kejadian di dalam kubur ditanya, kamu dulu kalau ada orang mabuk, ngebolehin atau nasehatin? Ngebolehin. Oh, udah dong. Berarti di situ secara nggak langsung, saya berarti ngebolehin hal yang haram kayak gitu kan. Nah, karena hal itu saya baru tahu setelah nikah, makanya saya lebih baik sharing aja. Karena yang dulu saya lakuin kayak gitu. Saya ngeliat teman saya mabuk, saya diemin. Saya ngeliat teman saya nggak sholat, saya sholat. Di situ saya salah nggak? Nah, Ketika gak ngingetin salah ya. nah yang kayak gitu kan ternyata itu membuat pertemanan saya dulu, saya banyak temennya. Bisa nyampur kemana aja. Tapi gara-gara banyak temennya, saya jadi nggak punya pendirian. Jadi nggak ke filter ya. Itu dia. Nah, tujuan hidup tadi ngebuat saya jadi saya jelas. Saya harus berteman sama siapa, Iya. dan saya sekarang hidup bersama siapa. Oke, mantap Gitu. banget ya teman-teman, sangat daging semua ya ini. Nah, paling terakhir quotes deh Kang. Terakhir Oke. aja quotes dari Akang nih buat iya kata-kata hari ini gitu ya. Buat Gen Z nih yang kayaknya kan Gen Z itu umur-umurannya pas banget buat memulai sesuatu gitu ya. Oke. Ya nggak ada kata terlambat, cuma Motivasi juga mungkin kita butuh motivasi. Boleh Kang? Ini general ya, saya nggak menyangkut ke agama. Saya punya moto hidup, tidak ada yang tidak bisa jika belum mencoba. Hal apapun itu. Semua orang bisa melakukan kalau misalkan dia udah nyoba. Tapi dia bisa milih. Apakah mau dilanjutin percobaannya atau cukup dicoba doang. Maka dari itu moto hidup saya, tidak ada yang tidak bisa jika belum mencoba. Urusan setelahnya mah nanti dulu ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapetin ya semua, kayaknya makna-maknanya bisa diambil banget nih buat kita, buat melangkah ke hari-hari berikutnya. Kan ketidakpastian itu selalu ada ya, kan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Nah, mungkin ilmu-ilmu yang dibagi dari Kang Norman bisa banget kita ambil. Nah, terima kasih ya Kang, Oke, udah terima dateng kasih ke kembali. podcast kita. Waktunya juga udah cerita panjang lebar. Iya. Kalian Keren, juga keren. boleh kepoin ya Instagramnya Koaci. Apa Kang Instagramnya? Koaci ekosistem. Koaci Ekosistem. Nanti Koaci kita _ cantumin. ekosistem, gitu. Nah, kita cantumin di deskripsi juga ya, sama Iya. link-linknya juga. Nah, jangan lupa juga apa? Jangan lupa subscribe channel ini, like terus, tungguin podcast selanjutnya. Iya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.